Kita melihat sekarang ini dalam zaman kita ini, di hadapan mata kita, bagaimana orang-orang lebih memilih izzah, bersandar kepada naudzubillah orang-orang di luar Islam, orang-orang yang zalim, ya para penguasa yang otoriter, yang zalim, yang kejam, yang tamak, yang rakus. Sekarang kita melihat bagaimana hampir semua penguasa Arab, mereka merasa punya izzah. Namun perlu dipertanyakan dari mana izzahnya? Apakah dari Allah? Tidak. Mereka mendapatkan izzah dari iblis. Karena itu tidak ada indikasi mereka beramal saleh, mereka berjihad di jalan Allah, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammus salam على سيد الخلق أجمعين سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. Pemirsa Safinah TV yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi panjang umur, diberi taufik dapat mengalami kembali bulan suci Ramadan, bulan yang sangat diidam-idamkan oleh kaum mukminin, bulan yang diharapkan kita lebih merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sering mendengar bahwa disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan agar kita menggapai ketakwaan. Ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkannya puasa di bulan suci Ramadan adalah supaya kita semua ini menggapai ketakwaan. Ketakwaan tidak mungkin juga dicapai tanpa ilmu, tanpa iman, tanpa amal saleh. Sering orang menyebut masalah takwa, bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kalian adalah yang di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau cuma takwa yang dijadikan ukuran dan takwa difahami secara sempit, ini sangat abstrak. Siapa yang berani mengatakan bahwa si fulan lebih takwa? Ini urusan hati, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Bisa jadi orang yang sedang bekerja di sawah itu yang paling takwa, bukan orang yang sibuk ibadah di masjid. Al-Quran menjelaskan bahwa keutamaan itu bukan cuma takwa saja. Ada ilmu, ada jihad, ada iman, ada amal soleh. Ini semuanya tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita bisa menggapai takwa di bulan suci Ramadan ini? Ya tentu juga yang paling mendasar dengan ilmu, dengan jihad, upaya sungguh-sungguh untuk beribadah ya secara baik, secara sempurna. Kita usahakan ini supaya kita mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya para ulama kita sering mengutip kembali khutbah Rasulullah. Ini khutbah yang memang abadi, khutbah yang kalimat-kalimatnya perlu dicatat dengan tinta dari emas. Khutbah yang cukup panjang, tentu semuanya menarik, tidak ada satu huruf pun yang sia-sia. Di antara khutbah beliau mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan ini kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Kalian dijadikan di bulan ini termasuk orang-orang yang layak mendapatkan karamah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini hamba-hamba yang sebetulnya tidak layak mendapatkan karamah dari Allah. Hamba-hamba yang tidak layak mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya, tanpa kelayakan ini kita mendapatkan semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah sepatutnya kita berusaha untuk mencurahkan kita dengan segala upaya kita, kecintaan kita, penghormatan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hasil daripada ketakwaan, iman, ilmu, amal saleh, kemudian kita beribadah di bulan puasa ini, seorang mukmin harus mendapatkan izzah. Izzah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izzah ini adalah buah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca dalam Al-Quranul Karim, "Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin." Hanya izzah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian milik Rasulullah, kemudian milik orang-orang mukmin. Jadi kita harus pertanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah memiliki izzah? Izzah artinya kekuatan, kemuliaan yang bersumber dengan ketergantungan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai izzah kita ini datang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat sekarang ini dalam zaman kita ini, di hadapan mata kita, bagaimana orang-orang lebih memilih izzah, bersandar kepada na'udzubillah orang-orang di luar Islam, orang-orang yang zalim, ya, para penguasa yang otoriter, yang zalim, yang kejam, yang tamak, yang rakus. Sekarang kita melihat bagaimana hampir semua penguasa Arab, mereka merasa punya izzah. Namun perlu dipertanyakan dari mana izzahnya? Apakah dari Allah? Tidak. Mereka mendapatkan izzah dari iblis. Karena itu tidak ada indikasi mereka beramal saleh, mereka berjihad di jalan Allah, tidak ada. Mereka beramal untuk Amerika, untuk Israel. Alhamdulillah minta. Sebaliknya kita melihat bagaimana Iran, Republik Islam Iran, khususnya pemimpin kita semua, Sayyid Ali Khamenei, beliau jelas-jelas memiliki izzah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nampak sekali. Inilah orang-orang yang takwa. Inilah orang-orang yang layak mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang mukmin tidak ada istilah kalah. Seandainya hancur pun di mata dunia ini, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perwujudan izzah yang paling nyata adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para imam Ahlul Bait, Imam Ali, Imam Hasan, Sayyidah Fatimah, Imam Hussein, dan seterusnya. Karena itu syiar yang kita ambil dari pelajaran Karbala adalah hayhat minna dhillah, jauh dari kami dhillah. Ini kebalikan daripada izzah. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari pelajaran dan ibadah di bulan puasa ini untuk mendapatkan izzah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.